Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 033 akan memberikan sebuah presentasi mengenai analisis supply chain PT HM Sampurna Tbk. Dan saya Genta Yusuf Madani. Saya sendiri Fakih Lesa. Saya Safania Zahra. Maka akan kita mulai. PT HM Sampurna atau PT Hanjaya Mandala Sampurna telah menjadi bagian penting dari industri tembakau Indonesia selama lebih dari 100 tahun sejak berdiri tahun 1913 dengan produk legendaris Jisamsu atau dikenal dengan Raja Petek. Sampurna adalah anak perusahaan dari PT Philip Morris Indonesia atau PMID dan afiliasi dari Philip Morris International atau PMI. Ruang lingkup kegiatan Sampurna meliputi antara lain manufaktur, perdagangan, dan distribusi rokok, termasuk juga mendistribusikan mabuk rokok internasional terkemuka yang diproduksi oleh PMID. Berikut adalah analisis laporan keuangan ROE dari PT HM Sampurna. ROE mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih menggunakan modal sendiri. Dan seperti yang dapat terlihat pada perhitungan yang ada di slide, bahwa ROE untuk tahun 2017 sebesar 7,82% dan untuk tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 7,88% yang berarti perusahaan dapat meningkatkan kinerja dalam menghasilkan laba dari modal sendiri. Berikut adalah analisis laporan keuangan ROA dari PT HM Sampurna. ROA digunakan untuk menilai kualitas dan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari pemanfaatan aset yang dimilikinya. Seperti yang dapat dilihat pada perhitungan yang ada di slide, hasil ROA dari tahun 2017 dan 2018 perusahaan tetap berada di posisi 0,39%. Ini menandakan bahwa kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba masih berada pada posisi yang sama. Strategi dari supply chain HM Sampurna sendiri, strategi distribusi yang digunakan oleh Sampurna dalam mendistribusikan rokoknya menggunakan distributor tunggal, yaitu melalui PT Panamas. Saat ini, HM Sampurna telah memiliki 106 kantor penjualan dan pusat distribusi dengan 2 fasilitas produksi kretek mesin di Pasuruan, Jawa Timur, dan Karawang, Jawa Barat. Dan fasilitas produksi kretek tangan 2 terletak di Surabaya dan masing-masing 1 di Malang dan Probolinggo. Selain itu juga, HMS menjalin kerjasama dengan 38 mitra produksi untuk menghasilkan SKT Sampurna. Dan terdapat 1 fasilitas produksi rokok putih mesin yang dimiliki serta dioperasikan oleh PT Philip Morris Indonesia. Daerah pemasaran untuk produk-produk PT HM Sampurna Tbk dibagi menjadi 5 regional, yaitu yang pertama, regional Jawa 1 dengan pusat di Kota Bandung meliputi 7 cabang, yaitu Bandung, Sukabumi, Tasikmalaya, Cirebon, Purwokerto, Semarang, dan Yogyakarta. Yang kedua, regional Jawa 2 dengan pusat di Kota Surabaya meliputi yang ketiga, regional Medan dengan pusat di Kota Medan meliputi 6 cabang, yaitu Banda Aceh, Lok Sumawe, Medan, Padang, Sidempun, Padang, dan Pekanbaru. Yang keempat, regional Jakarta dengan pusat di Kota Jakarta meliputi 10 cabang, yaitu Jakarta 1, Jakarta 2, Jakarta 3, Jakarta 4, Serang, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung, dan Pontianak. Yang kelima, regional Indonesia Timur dengan pusat kota Ujung Pandang meliputi 3 cabang, yaitu Ujung Pandang, Manado, dan Ambon. Berikut adalah mapping dan identifikasi masalah rantai pasok yang ada di PT HM Sampurna. Dengan banyaknya regional yang terbagi pada distribusi PT HM Sampurna dan dengan pabrik yang dimiliki hanya di Pulau Jawa menyebabkan membengkaknya biaya distribusi dari pabrik. Ya, untuk strategi FIT, HMS mengalami ketidakpastian yang terjadi pada rantai pasok dan dapat mengetahui kebutuhan serta keinginan pelanggan yang menjadi target pasarnya. Kedua, itu HMS dapat mengidentifikasi serta meramalkan permintaan dan penawaran untuk mendukung kinerja rantai pasok.
Yang ketiga, HMS dapat mempertimbangkan membangun pabrik di luar Pulau Jawa untuk mendukung proses distribusi rokok dan memenangkan pangsa pasar. Ya, untuk logistik driver and cross-functional driver terdapat 6 pengendalian logistik driver and cross-functional driver, yaitu facility, inventory, transportation, information, sourcing, pricing. Ya, untuk fasilitas sendiri merupakan lokasi aktual dalam jaringan rantai pasok tempat produk disimpan, dirakit, dan dibuat. HMS telah memiliki 106 fasilitas distribusi dan 7 fasilitas produksi, serta terdapat 38 mitra produksi dan 1 fasilitas yang dioperasikan oleh PMI. Kedua, untuk persediaan atau inventory merupakan stok yang disiapkan perusahaan apabila terdapat ketidakselarasan dalam peramalan permintaan. Dengan kapasitas produksi serta pasokan tembakau yang dimiliki dapat menentang hilangnya penjualan yang dimiliki oleh HMS. Ya, untuk ketiga, transportasi merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan barang. Dalam transportasi barang, HMS memiliki distributor tunggal yang dimana anak perusahaan sendiri, yaitu PT Panamas. Keempat, itu informasi, merupakan kumpulan data yang dapat membantu analisis suatu kondisi. Dengan SPT yang diterapkan kepada para petani lokal dan sistem terpadu yang dimiliki oleh PT Panamas, alur informasi yang dimiliki oleh HMS memberikan komunikasi serta koordinasi yang baik antar sektor. Yang ketiga itu sourcing, merupakan serangkaian proses bisnis dalam pembelian barang dan jasa. HMS menerapkan in-house production dan out-house production, yang dapat dilihat bahwa walaupun HMS memiliki 7 fasilitas produksi, masih tetap menjalankan mitra produksi dengan 38 fasilitas lainnya. Yang keenam itu merupakan pentarifan, merupakan proses menentukan besar biaya untuk suatu produk tersebut. HMS menetapkan harga jual berdasarkan jenis rokok dan target pasar rokok tersebut. Kualitas tetap dan menjadi prioritas oleh HMS dari awal perusahaan ini dibangun. Ya, selanjutnya itu strategic fit and logistic driver yang akan diperbaiki. Dari hasil analisis kami dengan 7 fasilitas produksi yang dimiliki oleh HMS yang dilokasikan di Pulau Jawa, tetapi jaringan distribusinya dilakukan secara nasional, dapat menyebabkan pembengkakan biaya produksi. Penambahan fasilitas produksi dapat mengurangi jumlah mitra produksi yang dimiliki oleh HMS dan dapat mengurangi biaya produksi dalam jumlah besar. Ya, pada kasus ini yaitu COVID-19 pada HM Sampurna, perwujudan falsafah 3 tangan Sampurna dituangkan oleh HM Sampurna dengan berkomitmen bahwa tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK selama masa pandemi ini, terkecuali jika ada pelanggaran tertentu oleh karyawannya. Pihak perusahaan akan mempersiapkan bonus khusus bagi karyawan yang memiliki fungsi kritikal hingga mengharuskan kehadirannya secara fisik di tempat kerja seperti pada fasilitas produksi, pergudangan, ataupun lapangan untuk memastikan ketersediaan produk bagi konsumen dewasa. Nah, selanjutnya merupakan pertanggal 14 April 2020 sudah terdapat 2 pekerja HM Sampurna di Surabaya yang meninggal karena penyakit ini, sehingga kurang lebih 500 pekerja langsung dirumahkan. Menyusul kejadian tersebut, sejak 27 April 2020, PT HM Sampurna menghentikan sementara proses produksi di pabrik dengan bertujuan untuk melakukan pembersihan dan sanitasi menyeluruh di area pabrik dan melakukan penyemprotan disinfektan ke seluruh fasilitas pabrik. Pekerja pun diperiksa menggunakan metode tes polymer chain reaction atau PCR di laboratorium sambil menunggu hasil swab. Hasil penelusuran dari tim tracing gugus tugas COVID-19 Jawa Timur terhadap karyawan HM Sampurna
merupakan 2 orang meninggal positif COVID-19, 9 orang berstatus PDP dan dirawat di rumah sakit, 163 orang sudah menjalani swab tes PCR dan tinggal menunggu hasil, 100 orang dari 323 karyawan dinyatakan reaktif COVID-19 setelah menjalani rapid test. Bagaimana HM Sampurna bertahan dalam pandemi ini? Perusahaan HM Sampurna tetap menjalankan produksinya dengan perhatian yang ketat sesuai dengan arahan dan koordinasi dengan pemerintah Kota Surabaya dan pemerintah Provinsi Jawa Timur. HMSP juga telah melakukan berbagai upaya dan menerapkan praktik protokol kesehatan secara ketat di seluruh area kantor dan fasilitas produksi untuk melindungi karyawannya. Dan beberapa upaya untuk karyawan produksinya diantaranya, yang pertama, membatasi akses ke fasilitas produksi hanya kepada karyawan yang berkepentingan saja. Yang kedua, melakukan pengecekan suhu temperatur tubuh ketika memasuki area kantor atau produksi. Yang ketiga, meningkatkan protokol tindakan kebersihan dan sanitasi. Yang keempat, melakukan pengelompokan kegiatan kerja. Yang kelima, menyediakan dan memastikan penggunaan perlengkapan pelindungan diri seperti masker dan hand sanitizer. Dan terdapat juga untuk menerapkan physical distancing di seluruh area dan fasilitas produksi seperti kantin, tempat ibadah, serta area berkumpul lainnya. Hal ini juga diterapkan pada alat transportasi karyawan yang disediakan oleh perusahaan. Sementara, upaya untuk mencegah terhadap karyawan non-produksi, menerapkan kebijakan bekerja di rumah sejak 16 Maret 2020, mengurangi perjalanan bisnis, membatalkan pertemuan atau interaksi fisik dan melakukan diskusi secara online, mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan pribadi serta menjaga jarak sosial atau fisik. Untuk melakukan pencegahan terhadap karyawan rentan terkena COVID-19, HM Sampurna mengharuskan mereka yang sedang hamil atau berusia di atas 50 tahun untuk bekerja dari rumah. Usulan kepada pemerintah dari kami merupakan penundaan pembayaran cukai rokok selama 90 hari merupakan kebijakan yang sangat baik untuk HM Sampurna. Namun diharapkan, apabila kondisi tidak membaik hingga 90 hari ke depan, dapat diperpanjang untuk penundaan pembayaran cukai rokok hingga kondisi dapat memungkinkan telah kembali atau penundaan dalam 1 tahun. Rencana pemerintah untuk insentif pajak terhadap sektor-sektor industri yang berada di Indonesia, yaitu pembebasan pajak penghasilan atau pajak gaji karyawan, sangatlah berguna untuk tetap menghidupkan usaha-usaha, dan diharapkan hal tersebut dapat diwujudkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari FRI 033. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.